Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rio. Hari ini kita akan belajar bareng Rio. Untuk materi pembahasannya kita sudah masuk ke bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Yang mana dalam persamaan dan fungsi kuadrat nantinya kita akan membahas tentang yang pertama persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat nanti kita akan membahas tentang faktorisasi, kemudian kuadrat sempurna, kemudian rumus ABC, akar-akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat, dan aplikasi persamaan kuadrat. Kemudian nanti di dalam akar-akar persamaan kuadrat nanti kita akan membahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar. Selanjutnya nanti pembahasan berikutnya di pertemuan pada video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, yang di dalamnya kita akan membahas tentang menggambar grafik, kemudian sifat-sifat grafik, dan menerapkan fungsi kuadrat. Ya, langsung saja. Pada pembahasan pertama kali ini kita masuk ke persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Nah, yang namanya persamaan kuadrat di belakang kata keduanya adalah kata kuadrat. Otomatis kalau kuadrat pasti pangkatnya adalah 2. Nah, untuk pengertiannya sendiri dari persamaan kuadrat merupakan persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi pangkat pada variabelnya memiliki pangkat tertinggi hanya 2. Kemudian untuk bentuk umumnya pada persamaan kuadrat bisa kita lihat di sini ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang mana A-nya ini disebut sebagai koefisien, X-nya disebut sebagai variabel, C-nya disebut sebagai konstanta. Dengan A tidak sama dengan 0, kemudian A, B, C merupakan elemen bilangan real. Kita ambil contoh, di sini ada 2X pangkat 2 ditambah 4X kemudian dikurangi 1 sama dengan 0. Maka untuk nilai dari A dia mempunyai nilai 2, kemudian B-nya adalah positif 4, C-nya adalah min 1. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Maka untuk nilai A-nya dia mempunyai nilai 1. Di sini ada angka 1 ya. Kemudian B-nya dia mempunyai nilai 3, C-nya dia mempunyai nilai 0. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada 2X kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka untuk nilai A-nya dia mempunyai nilai 2. Kemudian B-nya di sini tidak ada variabel yang mempunyai pangkat 1, maka B-nya dia mempunyai nilai 0. Kemudian C-nya dia mempunyai nilai min 9. Itu untuk contoh dari persamaan kuadrat. Nah, di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk X, maka artinya kita mencari nilai X, sehingga jika dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam persamaan akan bernilai benar. Jadi dalam menyelesaikan persamaan kuadrat disebut juga dengan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat kita bisa menggunakan cara faktorisasi, yang mana di dalam cara faktorisasi di sini yaitu kita mencari dua bilangan, misalkan X1 dan X2 yang memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, syarat untuk menentukan X1 dan X2 yang mana di sini yang pertama yaitu jika dikalikan X1 dan X2 dia sama dengan A dikali C. Kemudian ketika dijumlahkan X1 ditambah X2, ketika dijumlahkan hasilnya adalah B. Kemudian faktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk pembilang dan penyebut. Seperti kita lihat pada gambar di sini ada dalam kurung AX plus X1, kemudian dikali dengan AX plus X2 dibagi dengan A, kemudian sama dengan 0. Itu untuk cara dari faktorisasi. Kita ambil contoh untuk faktorisasi. Soal untuk faktorisasi. Di sini kita disediakan contoh soal 3X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Maka untuk cara menyelesaikannya bisa kita menggunakan cara dari faktorisasi. Langkah pertama adalah kita tentukan nilai A, B, dan C. Dapat kita tuliskan, maka nilai A-nya
Di sini nilai A merupakan nilai ya atau koefisien dari x kuadrat. Di sini x kuadrat mempunyai koefisien yaitu 3, maka nilai A-nya adalah 3. Kemudian B-nya merupakan koefisien dari x pangkat 1 yaitu di sini ada nilai 2, positif 2. Kemudian C-nya, C merupakan nilai dari konstanta. Di sini konstantanya mempunyai nilai negatif 5, maka kita tuliskan min 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk nilai dari A dikali C, atau langkah pertama yaitu A dikali C. A dikali C maka 3 dikali min 5, hasilnya min 15. Kemudian B-nya mempunyai nilai 2, maka cari angka yang ketika dikalikan hasilnya min 15 dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 2. Maka kita ambil angka untuk X1, kita ambil angka 5, kemudian X2 ambil angka min 3. Kenapa 5 dan min 3? Karena ketika dikalikan dia hasilnya adalah min 15 dan ketika dijumlahkan 5 ditambah min 3 dia hasilnya adalah positif 2 atau sama dengan nilai B. Untuk 3x kuadrat ditambah 2x kemudian dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan ke dalam rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam faktorisasi, yaitu kita masukkan untuk dalam kurung AX ditambah X1 kemudian dikali dengan AX ditambah X2 kemudian dibagi dengan A sama dengan 0. Kemudian tinggal kita substitusikan nilainya. Untuk A nya kita masukkan nilai yaitu 3x ditambah X1 nya kita masukkan angka 5, kemudian A nya kita masukkan angka 3 AX ditambah dengan X2 nya kita masukkan angka min 3. Min dikali plus hasilnya adalah min. Maka di sini kita tuliskan menjadi 3x min 3. Kemudian dibagi dengan A nya kita ganti dengan angka 3 sama dengan 0. Untuk persamaannya dapat kita tuliskan 3x plus 5 sama dengan 0. Maka untuk 3x sama dengan positif 5 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5, maka X sama dengan min 5/3. Atau yang kedua yaitu 3x min 3 sama dengan 0. Kemudian 3x min 3 pindah ruas ke kanan menjadi positif 3, maka sama dengan untuk X sama dengan 3 dibagi 3, maka X sama dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan, jadi akar persamaan kuadratnya adalah min 5/3 dan 1. Itu untuk cara menggunakan faktorisasi.